Assalamualaikum, selamat pagi siswa-siswi kelas 6C. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, bersatu kita teguh. Nah, di bulan kemerdekaan kita masih akan belajar tentang proklamasi. Tentu anak-anak tahu kan apa itu proklamasi? Coba kalian cermati dalam buku tema 2 halaman 100. Di sini ada naskah proklamasi asli tulisan tangan I.R. Soekarno dan yang di bagian bawah adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Jika kalian perhatikan, tulisannya pasti lebih rapi yang diketik ya. Namun di sini pada zaman dahulu, pada masa proklamasi, kita masih belum menggunakan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. Jika kalian perhatikan pada kalimat pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan. Nah, tulisannya menjatakan. Sebetulnya untuk kata bakunya adalah menyatakan. Kalau saat ini tidak lagi menggunakan J tapi Y. Kemudian ada lagi hal-hal jang. Nah, ini juga termasuk kata yang tidak baku kalau dilihat pada saat ini, karena kata jang itu seharusnya penulisan bakunya adalah yang. Ada lagi beberapa ya, nanti anak-anak bisa periksa. Silakan kalian baca cerita tentang BM Diah. Nah, jadi BM Diah ini adalah salah satu tokoh yang berjasa. Beliau memungut naskah proklamasi tulisan tangan I.R. Soekarno yang dibuang di tempat sampah, kemudian menyimpannya sehingga sekarang kita bisa melihat naskah tulisan tangan oleh I.R. Soekarno, naskah proklamasinya. Baik, setelah kalian mengamati kedua teks proklamasi tersebut dan membaca bacaan, di sini ada sebuah tabel tentang kosakata baku. Nah, ini contoh kata tidak bakunya nasehat, yang betul penulisannya adalah nasihat. Kemudian apotik, yang betul apotek ya, menggunakan E, tetapi membacanya tetap apotik, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti tugas kalian menuliskan kata-kata dari naskah proklamasi ini, mana yang kata tidak baku dan bagaimana penulisan bakunya. Nanti kalian tulis di buku tulis ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa ini? Nah, ini adalah tumbuhan dan hewan yang bermanfaat bagi manusia ya. Manusia menggunakan tumbuhan untuk berbagai keperluan. Ada yang digunakan untuk bahan makanan, ada pula yang digunakan untuk bahan pakaian, seperti kapas. Ada juga yang kayunya kita gunakan untuk membangun rumah. Banyak sekali manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia ya. Kalian dapat membaca di halaman 103 sampai 104. Lalu tuliskan di buku tulismu salah satu nama hewan dan juga nama tumbuhan, di mana tempat hidup atau habitatnya dan apa manfaatnya bagi manusia. Kalian jawab dan tulis di buku tulis ya. Berikutnya coba kita cermati di halaman 106. Perhatikan di sana ada gambar tentang petani. Nah, menurut kalian apakah pengaruh kemerdekaan bagi para petani dan pedagang? Coba kalian bayangkan cerita tentang penjajahan Inggris dan Belanda saat kalian belajar di kelas 5. Ada tanam paksa yang diperlakukan oleh penjajah Inggris. Nah, jika kita belum merdeka, tentu petani dan pedagang tidak bisa bekerja sesuai dengan keinginan mereka. Nah, jadi dengan adanya kemerdekaan, para petani dapat menanam segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Nah, itu adalah pengaruhnya. Sedangkan bagi siswa, kalian dulu tentu pernah belajar saat di kelas 5 bahwasanya dulu masyarakat Indonesia tidak semuanya bisa sekolah. Nah, dengan adanya kemerdekaan sekarang semua rakyat Indonesia berhak mendapat pendidikan.
Sehingga bagi pelajar kita dapat belajar dengan leluasa tanpa takut adanya penjajah, begitu ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apa yang harus dilakukan rakyat agar hidupnya sejahtera? Siapa yang bisa jawab? Nah, tentu anak-anak tahu ya, agar sejahtera maka kita perlu bekerja keras dan juga kita perlu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan supaya tidak ada perselisihan sehingga kita dapat hidup aman, damai, makmur dan sejahtera. Ini tidak perlu dikerjakan karena sudah Bu Fitri jelaskan. Nanti kalian lanjutkan di pembelajaran 2. Ada sebuah teks tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Silakan kalian jawab pertanyaannya di buku tulis halaman 105, nomor 1, 2, dan 3. Jawabannya saja ya, di buku tulis jawabannya saja. Nah, terakhir di sini ada tentang pola lantai. Masih ingat kalau berbaris seperti ini namanya pola lantai garis lurus atau horizontal. Tari Indang ini berasal dari mana? Yuk, ada yang tahu? Ya, di sini ada ya, dari Minangkabau, Sumatera Barat. Hampir mirip seperti tari saman ya, penarinya menari sambil duduk. Nah, cukup sampai di sini. Jadi tugasnya tadi hanya ini ya, menjawab pertanyaan di halaman 109, bukan 105 ya. 109 nomor 1, 2, dan 3. Kemudian Bu Fitri review lagi, menjawab ini tabel. Kalian salin di buku tulis. Kemudian tugas yang pertama tadi membuat tabel tentang kosakata baku dan tidak baku dari teks proklamasi yang ada di sini. Baik, itu saja yang bisa Bu Fitri jelaskan. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.